Video praktik baik mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial, elemen berpikir komputasional, materi pokok berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, saya menyiapkan rencana pembelajaran dan sarana pembelajaran. Kegiatan awal pembelajaran atau apersepsi, guru bersama siswa berdoa sebelum memulai pelajaran sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan 7 kebiasaan anak hebat Indonesia. Selanjutnya, guru mengabsen dengan memberi motivasi belajar kepada siswa. Alhamdulillah, saya sehat, saya hebat, saya bahagia. Bahagia hari ini? Bahagia karena hari ini kamu akan mendapatkan ilmu baru. Pengen tahu nggak? Penasaran? Sebelum memulai pembelajaran, saya memberikan pemati kepada siswa tentang kegiatan sehari-hari yang dihubungkan dengan materi yang akan diberikan. Pernah bangun kesiangan? Menurut kamu, kira-kira HP bisa nggak ya membantu kamu untuk membangunkan kamu supaya tidak telat? Bisa. Gimana caranya? Apa? Menghidupkan? Apa lagi? Kira-kira yang bisa membangunkan? Setelah alarm berbunyi, bangun kan? Iya. Berarti sebelum bunyi alarm harus diapain dulu? Disetting. Yang nyeting siapa? Kita. Setting itu butuh apa? Iya kan? Mau bangun jam berapa? Ya kan? Tidur jam berapa? Betul? Nah, hari inilah sebelum kamu belajar tentang coding dan artifisial, kamu harus belajar dulu cara berpikir komputasional. Hari ini kita belajar tentang Pico. Mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial, PICO, berpikir komputasional kelas 6 fase C. Kegiatan inti pembelajaran. Sebelum saya memberikan materi, terlebih dahulu saya menjelaskan tujuan pembelajaran dari berpikir komputasional dan manfaat dari pembelajaran berpikir komputasional. Agar siswa tetap semangat, guru melakukan ice breaking dengan mengajak siswa tepuk semangat sebelum masuk materi pembelajaran. Selanjutnya, guru memberikan materi tentang berpikir komputasional melalui media pembelajaran interaktif. Ya, perhatikan anak-anak. Assalamualaikum anak-anak. Halo anak-anak. Pernah nggak kalian main game HP atau komputer? Lalu berpikir, kok game ini bisa jalan sendiri ya? Atau pernah bertanya nggak? Google bisa tahu jalan tempat ke sekolah. Kalau kamu pergi dengan orang tuamu, terkadang nggak tahu jalan kan? Terus kamu nanya Google, ditunjukin jalannya. Kok bisa ya seperti itu? Kenapa bisa? Ayo, kenapa bisa? Kenapa kok komputer bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita? Karena memakai AI. Ada lagi? Karena sudah disetting oleh orangnya atau oleh manusianya. Ada lagi? Iya, yang dikatakan Asya, dikatakan cantik, itu benar karena tadi kata Bu Yati, handphone tidak bisa berpikir seperti manusia kan? Google tidak akan bisa menjawab pertanyaan tanpa manusia yang mengarahkan, iya kan? Kan kamu ketik dulu jalannya kemana baru dia nanti menunjukkan, betul? Betul? Jadi kata-kata tadi benar, manusia lah yang mengarahkan. Jadi nanti Google yang menyusunnya.
dari data-data yang sudah kita masukkan. Nah, semua bisa terjadi karena ada yang namanya coding dan kecerdasan artifisial untuk melakukan apa yang kita mau. Nah, AI adalah komputer yang bisa belajar dan berpikir seperti manusia. Pasalnya mengenali wajah, apalagi menjawab pertanyaan, apalagi. Nah, tapi sebelum kita bisa membuat coding dan AI, apa yang harus kita lakukan dulu? Belajar dulu cara berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu seperti cara menyusun rencana. Tadi kayak kamu tadi, misalnya tadi memecahkan masalah gimana bangun siang, punya handphonenya disetting menjadi alarm, itu sudah memecahkan masalah. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar bagaimana sih komputasional membantu kita menggunakan dan memanfaatkan coding dan kecerdasan artifisial sebagai media pembelajaran. Nah, dan nextnya kita akan belajar coding. Lihat lagi kembali ke sini. Lihat di sini ada tadi tujuan sudah, sekarang lihat ke tujuannya. Memahami pengertian berpikir komputasional. Apa sih komputasional? Pengertian berpikir komputasional atau kita sebutnya siapa? Siapa? Iya. Berpikir komputasional adalah pendekatan pemecahan masalah yang menggunakan langkah-langkah dasar ilmu komputer. Nah, setelah kamu berpikir, kamu menyusunnya berdasarkan langkah-langkah komputer. Apa sih langkah-langkahnya itu? Kita lihat lagi. Langkah-langkahnya lihat di sini. Nah, dia bergerak kan? Iya. Si robotnya bergerak. Nah, sekarang kita lihat. Kita kenal adanya yang namanya dekomposisi. Dekomposisi itu dari masalah besar diuraikan menjadi masalah-masalah kecil. Selanjutnya adalah apa? Pola. Pola tadi menganalisa pola dan mencari hal yang berpola sama. Oke. Next, selanjutnya adalah abstraksi. Abstraksi itu maksudnya, kalau Bu Yati sering bilang, kalau kita belajar bahasa Indonesia atau matematika soal cerita, Bu Yati selalu bilang clue-nya, ya kan? Cari kata kuncinya, betul nggak? Cari kata kuncinya. Nah, cari kata kuncinya. Dari kata kunci ini, dari abstraknya abaikan yang tidak penting. Oke, sekarang algoritma. Algoritma itu menyusun langkah-langkah secara segala sesuatu teratur, berupa dan sistematis. Ingat kata kuncinya, berpikir komputasional itu ada 4. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, dekomposisi yang kami ingat adalah masalah yang besar dibagi-bagi menjadi masalah yang kecil. Kalau pola itu adalah kegiatan yang berulang-ulang. Ya. Kalau abstrak adalah hanya yang penting-penting saja. Algoritma menyusun langkah-langkahnya secara teratur, tersusun. Paham sampai di sini? Kita coba siapa yang bisa menjawabnya. Ayo, kita lihat ini contoh. Viko mempunyai masalah saat ingin membuat jus. Tahu jus nggak? Pernah minum jus? Dan untuk memecahkan masalah tersebut, Viko berpikir komputasional. Bagaimana Viko memecahkan masalah? Mari kita lihat. Nah, lihat di sini. Oke. Viko ingin
membuat jus jeruk. Langkah-langkah apa yang harus Piko lakukan dengan berpikir komputasional? Yang pertama tadi apa? Dia berpikir apa dulu? Dekomposisi. Kira-kira yang dekomposisi tadi menguraikan masalah-masalah kecil. Apa sih yang Piko lakukan? Yang pertama, menyiapkan bahan. Oke, kita hapus dulu ya. Mana penghapus Bu Guru ya tadi ya? Oke. Tadi di sini. Biar dihapus ya. Oke, satu menurut Afifah. Tadi satu menyiapkan bahan-bahan. Apa lagi? Menyiapkan alat. Bahan ini apa ya? Berarti bahan buah. Buah apa yang kamu mau buat tadi? Menyiapkan alat. Kemudian iya, menyiapkan alat. Alat untuk satu apa aja alatnya? Blender. Gelas. Gula. Sendok. Gula bahan bukan? Bahan. Ya, blender, gelas. Berarti di sini gula. Ini. Apalagi? Sendok. Apalagi? Pemeras sama blender sama enggak? Sama. Apalagi kira-kira? Bayangin kamu bikin jus. Di depanmu bayangkan kamu membuat jus. Alat apa saja yang ada? Pisau. Apalagi? Talenan diperlukan. Kalau diperlukan. Apalagi? Ada lagi? Es batu bahan atau alat? Bahan. Es batu. Oke, kita lihat ini dekomposisi. Oke, next kita lihat benar nggak sih yang dilakukan, yang apa kalian katakan dilakukan Piko untuk dekomposisi? Menyusun dekomposisi. Piko ingin membuat jus jeruk. Apa saja langkah kecil dekomposisi yang harus ia lakukan? Ini tadi adalah jawaban kamu, ya kan? Menyiapkan bahan. Nah, sekarang kita lihat jawabannya. Menyiapkan jeruk. Bahannya tadi ada ya. Alatnya pisau, gelas, blender atau perasan. Mengupas jeruk, emang jeruknya kagak dikupas. Ya. Terus diperas dan di blender jeruknya. Kemudian kemudian ada yang kurang di kalian tadi? Jadi memecahkan masalah harus sedetailnya. Jadi gini, kalau kalian memasukkan data nanti saat membuat coding ataupun kecerdasan artifisial, ketika kalian memasukkan datanya salah, maka si mesin juga akan menjawab dengan salah. Atau kalian semakin sedikit, Bu Yati sama yang jawabannya lebih luas, yang mana jawabannya kalian atau yang di laptop di papan layar? Nah, maka yang akan diprintasi mesin akan lebih cenderung ke yang mesin, karena yang kita buat tadi kalimatnya sedikit, perintahnya paham? Jadi ketika kalian ingin membuat coding atau artifisial, berpikirnya datanya harus lengkap. Oke? Paham? Sekarang setelah yang kedua adalah menentukan pola. Bagaimana Piko menjelaskan proses membuat jus jeruk kepada robot? Nah, polanya gimana? Polanya tadi adalah kegiatan yang dilakukan berulang-ulang. Pertama apa? Kalau bikin jus, Mengupas jeruk.
Kupas jeruk. Jeruknya dikupas. Ya. Terus? Memisahkan bijinya. Emang bijinya dipisahin? Di blender atau di dalam? Langsung misalnya kalau jeruk itu ya nggak ada bijinya ya kan? Jeruk apa tadi sih? Dikupas. Terus Di blender. di blender atau di peras. Terus disaring. Terus disaring, diberi, dituang. Terus dituangkan. Kita lihat ada yang kurang nggak ya? Lengkap nggak ya? Apa? Es batu. Jeruk di mana es batunya? Di gelasnya, celupin. Ya. Di sini diberi gula, dituangkan ke gelas, diberi es batu gitu. Oke, kita lihat. Benar nggak Piko? Jawaban teman-temannya Piko. Benar nggak ya? Kita lihat. Iya. Buahnya nggak dicuci. Iya. Cuci buah dulu, baru dipotong, peras, saring, sajikan. Kalau es batu itu opsional, maksudnya ada yang suka pakai es batu, ada yang nggak suka, ada yang suka pakai gula, ada yang nggak suka pakai gula, betul? Tapi ketika kamu membuat jus, pola inilah yang dilakukan terus menerus. Setiap kamu mau buat jus, pasti siapkan dulu buahnya sudah disiapkan tadi dikomposisi kan. Kemudian buahnya dicuci, dipotong dulu jadi dua, biasanya gitu kan, atau kupas, ya kan? Dipotong atau dikupas, haluskan, saring, sajikan. Pola itu sederhana, nak. Pola itu apa yang kamu lakukan? Oke? Lanjut lagi. Setelah ini habis pola apa ya? Abstrak. Nah, abstrak itu fokus hanya pada bagian inti saja. Informasi apa yang harus disederhanakan oleh Piko saat membuat aplikasi membuat jus? Apa ya kira-kira? Jeruk. Apa lagi? Gelas. Blender. Pisau. Itu yakin? Oke, kita lihat. Buah halus sajikan. Iyalah. Ya kan abstrak, gak penting. Kan alat-alat itu udah pasti dipakai. Yang penting itu kalau nggak ada buahnya bisa. Enggak. Kalau nggak diperes bisa. Iya. Nggak disajikan bisa diminum. Algoritma. Dapatkah Piko mengurutkan urutan langkah secara urut dan terstruktur? Urut dan terstruktur itu terurut, bersusun rapi, membuat jus jeruk. Siapa? Ayo coba, tadi udah. Pola udah, dekomposisi udah, abstraknya udah. Nah kira-kira menyusun algoritmanya yang akan kamu sampaikan ke Piko itu seperti apa? Ayo, algoritma itu mengurutkan langkah. Langkah nih kayak tadi, ruang kelas disapu bersih, kolong meja digini. Nah, tadi kalau buat jeruk tadi apa? Siapkan buah. Ya? Siapkan buah. Siapkan buah. Cuci buah. Oke, ini algoritma, berarti hapus ya. Algoritma. Apa tadi? Siapkan buah. Siapkan buah. Buah. Kedua, Cuci buah. buah dicuci. Terus dipotong atau dikupas. Selanjutnya di blender. Di blender atau diperas. Apalagi
lagi, ada lagi? Cukup? Cukup kan? Cukup. Ini data yang kalian ingin masukkan. Tapi Piko lebih detail nggak ya kira-kira atau sama ya dengan data yang kamu masukkan? Kita lihat. Ambil jeruk dan alat yang dibutuhkan. Cuci jeruk hingga bersih. Potong jeruk menjadi 2 bagian. Peras jeruk blender hingga keluar airnya. Saring bijinya. Tadi nggak ada disaring, langsung di blender sajikan. Ya, lupa saringnya. Tambahkan gula, sesuai selera kata Bu Yeti tadi. Nah, kalau algoritma ini langkahnya harus datanya lengkap. Ya, tadi kamu kurang lengkap kan? Nanti sama si mesinnya, sama si robot Ropiko-nya. Ropiko siapa Ropiko? Robot pintar coding artifisial. Ropiko. Sama si Ropiko nanti cuma sama dia dibuatin tuh caranya, tapi bukannya langsung disaring sama dia, langsung dimasukin gelas habis di blender dengan ampas-ampasnya. Karena kamu lupa memasukkan saring biji yang ampasnya. Oke. Kemudian guru mengajak siswa mensimulasikan berpikir komputasional pada blok Ligem. Bagaimana caranya subjek dapat berjalan menuju tempat yang dituju. Setelah selesai memberikan materi, siswa diajak berinteraksi untuk menjawab latihan soal sejauh mana mereka memahami materi. Setelah memberikan materi dan latihan bersama, guru mengajak siswa untuk ice breaking sebelum berdiskusi untuk menyegarkan kembali pikiran dan semangat mereka. Pelajaran dilanjutkan kembali dengan tugas berdiskusi. Guru menerangkan instruksi pengerjaan LKPD tugas kelompok, di mana setiap kelompok berdiskusi memecahkan masalah Piko yang kesulitan melaksanakan 7 kebiasaan anak hebat Indonesia dengan berpikir komputasional dengan 4 langkah. Selanjutnya, kelompok menyusun puzzle sesuai data yang mereka dapat diskusikan. Setelah selesai berdiskusi, siswa mempresentasikan hasil di depan kelas. Yang keempat, algoritma. 1. Bangun pagi jam 7. 2. Membereskan tempat tidur. 3. Sikat gigi. 4. Lalu mandi. 5. Beribadah. 6. Memakan sarapan. 7. Menyiapkan buku. Dan 8. berangkat ke sekolah. Ini adalah hasil dari jawaban dekomposisi, pola, abstrak, dan algoritma. Jadinya seperti ini. Tepuk tangan buat kelompok kita. Bagus jawabannya. Bagaimana dekomposisi? Sudah Pak? Sudah. Tentang pola? Tentang abstrak? Tentang algoritma. Yang tadi kelompok beta sampaikan. Sudah bisa mengerti. Sudah sesuai. Itulah cara berpikir komputasional, sehingga nanti kalau kamu masukkan ke dalam perintah, baik itu kecerdasan artifisial atau kamu ingin membuat game, harus lengkap itu. Nanti akanlah terbentuk gambar yang seperti itu, Pak. Yang sudah ada kalian susun puzzle-nya. Paham tidak? Paham. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Saatnya Bu Yati pengen lihat semampu kamu mengerjakan kuis Piko. Di akhir kegiatan inti, guru memberikan asesmen berupa kuis secara online dengan menggunakan aplikasi Quizwizard untuk mengukur sejauh mana siswa memahami materi. Dan untuk siswa yang tidak membawa gadget, mengerjakan di lembar soal secara manual. Sebelum menutup pembelajaran, guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran dan siswa memberikan refleksi tentang kegiatan pembelajaran. Piko, apa itu Piko?
sebelum belajar tentang coding dan artifisial, kita harus bisa berpikir karena yang mengendalikan mesin adalah manusia. Yang memerintahkan adalah manusia. Jadi kalian harus bisa berpikir komputasional, bukan hanya untuk memecahkan coding, tapi seperti tadi ada masalah kelompok, dipecahkan bersama-sama, dibagi tugas menjadi kecil sehingga terselesaikan. Piket juga sama. Jadi berpikir komputasional itu bukan hanya untuk sekedar main game atau kecerdasan artifisial, tapi bisa memecahkan masalah sehari-hari. Ada berapa langkah dalam berpikir komputasional? 4. Apa saja? Kata kuncinya dekomposisi. Membagi masalah menjadi lebih kecil. Pola. Berulang atau mencari kesamaan. Abstrak. Hanya yang baik. Selanjutnya, algoritma adalah menyusun langkah-langkah. Oke. Nah, selanjutnya sekarang setelah kita belajar, Bu Yati ingin merefleksikan diri kalian hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Sudah siap? Kita semuanya dengan gembira sudah belajar berpikir komputasional, juga sempat kita mencoba berpikir komputasional dengan break clean game ya, yang tadi menyusun gambar. Nah, sekarang saatnya besok kita ketemu lagi dalam pelajaran yang lebih menyenangkan lagi. Kita masuk setelah berpikir komputasional sehari-hari, kita baru masuk tentang pelajaran IPA itu coding. Mau lagi? Kita sama-sama pantun dulu untuk menutup acara ini, menutup kegiatan ini. Oke, baik. Makan pagi dengan nasi uduk. Minum es teh manis. Berpikir komputasional, memberikan cerdik. Masalah besar dari mudah diselesaikan. Oke. Berdoa dulu untuk menutup acara ini. Silakan Mici, tutup doa kita. Akhiri pembelajaran, guru dan siswa membaca doa bersama-sama dan memberi motivasi siswa. Ditutup dengan salam. 61 Arutala, aku datang untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di pembelajaran coding selanjutnya. Terima kasih.